Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan kali ini gue nggak sendirian. Gue berdua sama Chris sebenarnya, tapi Chris yang megang kamera nih. Karena hari ini konsepnya kita mau ngevlog, sharing experience datang ke Jakarta e-Prix. Nah, Jakarta e-Prix ini sebenarnya udah perhelatan di tahun kedua ya. Karena sebenarnya di tahun lalu juga sebenarnya kita udah pernah hadir nih gitu. Dan di tahun ini ada dua ronde ke-10 dan ronde ke-11. Nah, di video ini gue mau sharing-sharing nih ke Sobat Setir, kira-kira di dalam tuh kita mau ngapain aja. Kurang lebihnya gambaran-gambaran kayak mau ngasih info tentang sejarahnya secara singkat, terus misalkan ada mobilnya ada apa aja, dan ngintip-ngintip teknologinya. Karena sebenarnya kemarin kita juga udah mendapatkan virtual access nih ke dalam gitu. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Ini dia nih Sobat Setir, jagoan gue, Pascal Wehrlein dari tim Tag Heuer Porsche. Jadi kira-kira dia bakal menang nggak nih di round 10 Jakarta e-Prix ini? Semangat bro, menang sih kata gue, jagoan gue nih. Yup, sebelum kita lanjut ke dalam buat nonton, kita mau cerita juga nih pengalaman emas tim Setir Kanan kemarin, bisa lihat langsung ke dalam dapur rahasia mereka nih. Bener banget. Jadi kemarin kita ngintip-ngintip pedoknya mereka, kita ngeliat mobil-mobilnya, teknologinya, cara mereka kerja, ngebersihinnya, dan segala macam Chris ya. Betul, dan juga sekalian kita mau spill juga ke Sobat Setir kalau sekarang unitnya udah ganti generasi. Bener, jadi sekarang itu per tahun 2023 udah pakai generasi ketiga. Karena sebelumnya di tahun 2022 yang kita nonton itu Chris, Ya. itu masih pakai generasi kedua. Oke, langsung aja kita lihat keseruannya. Let's go! Let's go! Kami dapat kesempatan nih untuk ngelihat official cars yang ada di e-Prix 2023 di Jakarta nih Sobat Setir. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Porsche Macan S ya. Betul, Porsche Macan S ini fungsinya untuk rescue car. Wah, dia udah diubah semua dalamnya buat pertolongan nih, buat kalau ada darurat, pokoknya ada perlengkapan buat pertolongan. Lanjut lagi, di sini ada Renault Megane E-Tech. Nah, ini fungsinya untuk ngebawa si clerk of the race. Jadi ini yang menumpangi nih Chris, itu adalah penanggung jawab utama dari acaranya. Ih, ganteng banget. Lanjut, ada line up-nya dari Mercedes-Benz. Ini adalah Mercedes-Benz EQB. Wih, ganteng banget. Ini yang ngebawa tim extrication atau tim yang datang ngebantu ketika terjadi kecelakaan Chris. Jadi dia bertugas untuk ngeluarin si pembalap dari mobilnya. Wah, jadi emang mobil ini sangat berperan penting nih. Harus sigap. Bener banget, keren Dan banget. mobil ini belum masuk Indonesia nih. Jadi menarik banget nih buat kita intip-intip interiornya. Wah, kita bisa lihat di sini ya. Ada petanya Kalau kita lihat di dalam tuh ada sarung tangan sama alat potong tuh Chris. Betul. Ini juga pasti salah satu alatnya mereka nih. buat pertolongan pertama. Lanjut lagi ada line up-nya Tesla. Ini ada model 3 jadi race director, kemudian Serta ada si model Y jadi race control. Lagi ngontrol nih dia. Wah, keren. Lanjut lagi ada Porsche. Wah, ini safety car-nya nih. Ini ada dua buah Ih, ganteng Porsche banget. Taycan. Wah, Gokil keren banget sih. ya. Apalagi pakai livery kayak gitu ya, Chris. Liverynya keren banget. Dan sebelahnya Ini ada Macan lagi nih, warna merah. betul, ini jadi medical car. Gitu Sobat Setir. Menarik ya line up-nya. Sekarang saatnya kita bahas spesifikasi dari mobilnya. Dari Formula E yang sekarang udah ganti generasi ke Gen 3 nih Sobat Setir. Wih, gokil banget. Nah, sekarang di Gen 3 ini dimensinya juga berubah. Untuk panjangnya sekarang di 5,1 meter, lebarnya di 1,7 meter, dan tingginya di 1 meter. Dan untuk wheelbase sendiri itu di 3,1 meter. Kalau di Formula One gimana? Untuk mobil F1 dia panjangnya di 5 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya di 950 mm Sobat Setir. Makin compact dan juga bertambah nih untuk baterainya karena diklaim sekarang totalnya hingga 350 kW. Wah, gokil. Dan untuk energinya nih Chris yang dihasilkan tuh sebesar 470 tenaga kuda. Dan mobil ini dapat melesat dari 0 ke 100 dalam waktu 2,3 detik. Mantep banget Sobat Setir. Jadi meningkat nih untuk kecepatannya juga karena dulu yang generasi keduanya dia di sekitar 2,8 detikan untuk 0 ke 100-nya. Gokil. Lanjut lagi soal kecepatan maksimalnya, ini juga meningkat sekarang di 322 km per jam. Wah, Kalau dulu di sekitar 280 km per jam. wah, dan fun fact juga nih, untuk bobotnya sendiri dia di 750 kg ya Chris ya? Mantep banget nih. Jadi lebih enteng dari mobil-mobil yang kita pernah tes ya. Wah, tentunya dong, pastinya. Gokil banget. Karena sekarang kita bisa lihat nih, materialnya itu semua rata-rata karbon. Bener banget. Jadi di pedok ini kita bisa lihat kalau mereka setelah turun trek, masuk ke pedok langsung dibongkar ya. Betul, langsung dibongkar, yang kotor dibersihin, yang salah dibenerin, dituning ulang. Baut-bautnya semua dikencengin lagi. Bener. Jadi kita juga ngeliat nih disiplin para pekerjaannya di sini Harus keren banget. profesional Bener, semuanya. keren. Dan nggak hanya itu aja, karena di sini juga
ternyata setelah balap tuh bagian deck dasarnya kan itu ternyata adalah kayu ya. Benar. Itu kan banyak yang lumayan gesrot-gesrot dikit, itu dicat ulang juga di sini langsung. Benar. Kemarin kita ngeliat ya dicat Iya. ulang langsung. Wah, gokil. Mulai dari bannya juga semua dicek lagi, terus juga dari pengereman tentunya dicek lagi. Jadi mobilnya rasa baru lagi setelah keluar dari pedok. Wah, pokoknya harus maksimal. Nah, di sini juga mereka dicas nih, Ndra. Karena kan ini mengingat kalau Formula E adalah full elektrik, mereka dicas dan di sini dia membawa charging station yang kencang banget, ultra high speed charging. Wow, gila gokil. Ini berkekuatan sekitar 600 kW ya. Gokil banget nih Sobat Setir. Dan Wow. diklaim untuk ngecas si unitnya, si Formula E Gen 3 ini hanya butuh waktu 30 detik saja. Wah, itu bener ultra fast charging. Bener tuh. banget nih Sobat Setir. Terus juga kita di sini bisa ngelihat setir ya. Kita dapat kesempatan buat ngelihat setir dari Formula E yang itu tombol semua dan keren banget. Canggih banget. Pokoknya kontrolnya semua dari si itu tuh, Chris. Bener, dan ya harus fokus ya untuk Benar. biar nggak kemana-mana, mata semua sama setir langsung bisa kelihatan. Gokil, keren banget Sobat Setir. Ini pengalaman yang luar biasa banget. Luar biasa. Mantap. Nah, selain itu, kita juga di sini ngelihat technical area. Wah, Apa ini itu? adalah tempat untuk scrutinering. Benar. Jadi kan semua mobil kan standar FIA ya. Betul. Nah, di sini dicek nih mobilnya nih udah sesuai standar atau belum. Jadi mereka kayak di ini ya, di juriin gitu ya. Bener, karena kalau misalkan sampai standarnya beda, berarti curang tuh, nggak boleh tuh. Pokoknya semuanya harus sesuai standar, gitu. Jadi mereka setelah dilakukan perawatan langsung masuk ke technical area, selesai itu baru boleh masuk lagi ke track. Bener. Yuk, saatnya kita kembali ke track. Oke Sobat Setir, nah, gue mau ngasih tahu dulu nih sejarah singkat dari si Formula E ini. Jadi pertama kali dicetuskan tuh tahun 2011 oleh Alejandro Agag dan Jean Todt. Nah, Alejandro Agag itu adalah si foundernya Formula E, dan Jean Todt itu adalah presidennya FIA pada tahun itu, pada tahun 2011. Nah, awalnya mimpi-mimpi ini hanya dicatat di sebuah napkin atau sebuah tisu. Tapi sampai sekarang ternyata akhirnya nyatanya sudah terrealisasikan, dan Indonesia nih mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di ronde ke-10, ronde ke-11 di tahun 2023, dan di tahun 2022 juga Indonesia sempat menjadi tuan rumahnya gitu Sobat Setir. Nah, bentar lagi kayaknya udah mau mulai nih. Mending sekarang langsung aja ya kita Langsung nonton kali ya Chris ya? ke tempatnya ya. Oke, let's go. Oke Sobat Setir, jadi ini race-nya udah mulai, dan sekarang posisi satunya jagoan gue nih, Pascal Wehrlein dari tim Tag Heuer Porsche. Nah, kita sekarang tungguin dia lewat nih, bentar lagi lewat ya Sobat Setir. Oke, ini udah mulai ramai nih belakangnya. Nah, tuh. Gokil. Nah, jadi gila, seru banget. Jadi awalnya gua kira nonton Formula One tuh jauh lebih seru karena kan suaranya kan lebih mesin gitu ya. Ternyata Sobat Setir, nonton Formula ini nggak kalah seru karena kita bisa dengar tetap suara bannya, suara penggeraknya, suara dinamonya. Tetap aja sama-sama seru. Formula E di Jakarta keren banget, asik banget. Sobat Setir harus datang nih. Nanti kalau misalkan tahun depan bakal ada lagi, Sobat Setir wajib datang sih, harus nonton Sobat Setir. Experience-nya gokil. Wih, gokil, seru banget nih nonton Seru. secara langsung gini ya, Chris. Gimana Chris kalau menurut lo? Buat gue sih ini pengalaman yang tak terlupakan. Seru banget nih, kali ini bisa nonton lebih dekat. Wih, lebih dekat, bener banget. Karena itu adalah emang tujuan awalnya dari pencetusnya si Formula E ini. Yoi. Dia tuh pengen bikin balapan yang dekat ke masyarakat. Bisa nonton tuh, bisa bahkan jalan kaki dari rumah juga bisa nonton di tengah kota gitu. Selain emang mobilnya yang dibuat hening, Betul? mereka juga ingin memperkenalkan kota-kotanya. Bener banget. Nah, si mobil ini, fun fact, dia tuh cuma ngeluarin suara sekitar 80 desibel. Jadi nggak mengganggu orang yang ada di kota gitu. Betul, nyatanya aja di Ancol ini masih banyak perumahan di pinggir persis tracknya, sirkuitnya. Bener. Nah, mereka nggak terganggu tuh. Emang keren banget nih Formula E. Oke, udah mau finish, mending kita langsung aja sekarang Ke podium ya? ke podium, kita Yuk. lihat siapa yang menang. Yuk, Let's go. Oke Sobat Setir, udah finish, udah selesai. Bener aja kan jagoan gue yang menang, Chris. Pascal Wehrlein kan? Keren. Gokil nih jagoannya Rendra. Bener banget. Nah, ini sekarang kita udah di depan podium. Kita tungguin jagoan gue ngangkat piala ya di Jakarta hari Sabtu. Silakan. Oke
Oke Sobat Setir, jadi sebelum digelar di Indonesia, Formula ini digelar di Monaco, dan setelah Indonesia akan digelar di Amerika, kemudian di Italia selama 2 ronde, dan finalnya akan diadakan di London secara 2 ronde juga. Nah sekarang kita lagi nungguin untuk para pembalap juaranya di hari Sabtu ronde 10 ini akan bentar lagi lewat nih Sobat Setir. Kita tungguin. The Minister of Tourism, to present the trophy to our winner, Pascal Wehrlein. And now it's time to celebrate! Congrats nih, Mas Pascal. Benar jagoan gue yang menang. Selamat nih buat Pascal Wehrlein dari tim Tag Heuer Porsche Formula E-Team. Gokil, keren banget nih, pecah banget acara kali ini, dan semoganya di tahun depan kita bisa kembali ya. Kembali lagi ke Jakarta, bisa nonton langsung lagi. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Oke, gue Narendra. Gue Chris. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Setir Kanan.